Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Hai gamer, di episode kali ini aku mau bagikan emblem dan build di ROT yang cocok buat kalian. Apakah emblem yang dipakai dan apa saja buildnya? Ayo buruan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke temanmu. Ini emblem, item-item, dan spell yang aku gunakan di gameplay kali ini. Untuk penjelasan selengkapnya alasan kenapa aku memakai equipment ini ada di dalam video ini. Tonton sampai selesai ya. Emblem yang aku pakai yaitu emblem fighter yang nambahin efek atribut spell fam, physical attack, dan hybrid defense. Membuat damage-nya tambah besar serta sakit, pemulihan darah deras saat keluarin skill, dan pertahanan hero kalian tambah kuat. Talent yang aku pakai yaitu talent thrill yang ningkatin damage tambah besar. Talent berikutnya yang bisa kalian pakai yaitu Master Assassin. Talent ini bisa meningkatkan damage ke hero yang sendirian. Maksudnya di sekitar heromu hanya ada satu lawan saja, damage hero kalian akan bertambah sakit saat mengenai hero musuh. Talent Warcry yang nambahin damage saat skill hero kalian terkena hero musuh sebanyak 3 kali. Sehingga damage-nya menjadi sakit saat stack Warcry yang ada di bawah hero kalian sudah penuh. Kalian bisa pakai Swift Boots. Sepatu ini dikenal dengan sepatu attack speed. Sehingga sepatu ini membuat serangan hero kalian menjadi bertambah cepat. Kalau serangannya cepat, damage-nya bisa keluar dengan cepat. Sehingga lebih sakit damage-nya. Item pertama kita pakai sepatu Swift Boots yang dikenal dengan sepatu attack speed. Dikarenakan sepatu ini ningkatin kecepatan serangan hero kalian saat memakai sepatu ini. Swift Boots ini juga nambahin movement speed yang membuat jalannya cepat. Selain nambahin attack speed, sepatu ini nambahin efek atribut movement speed yang membuat jalannya hero kalian bertambah cepat. Sehingga rotasinya lebih cepat lagi. Maka dari itu, item ini cocok buat hero yang mengandalkan kecepatan serangannya. Sehingga memberikan efek serangan hero kalian menjadi cepat saat menyerang musuh dan jalannya cepat membuat rotasinya menjadi lebih cepat. Jadi, kalau ingin serangannya lebih cepat pakailah item Swift Boots ini. Pasif hero di ROT yaitu setiap penggunaan basic attack-nya, bisa nambahin rage yang bisa memperkuat damage dari skill 1 dan skill 2 hero di ROT. Rage-nya ada 2 kotak yang berada di bawah darah dan juga pasifnya ditampilkan di atas tombol regen. Saat rage penuh, keluarkan skill 1 dan skill 2 yang bisa nambahin physical damage sekaligus bisa nambahin pemulihan darah sesuai dengan damage yang diberikan sama hero di ROT ke musuh. Bisa juga mengurangi durasi cooldown skill 1 dan skill 2-nya. Skill satunya yaitu mengeluarkan burst strike ke area yang ditentukan. Setiap ledakan yang terkena ke musuh bisa nambahin physical damage dan juga menyebabkan musuh terkena efek slow selama 1,5 detik. Membuat hero di ROT mudah untuk meng-hit musuh. Item tersakit berikutnya yaitu Blade of the Heptaseas. Item ini di penjelasan itemnya cocok buat hero assassin. Pasif item ini membuat equipment hero yang kalian pakai ada yang bersinar. Saat sinarnya itu ada bisa nambahin damage menjadi sakit. Item ini nambahin efek atribut physical attack dan darah. Membuat damage hero kalian bertambah besar dan kapasitas darah hero kalian bertambah banyak. Sehingga damage yang dikeluarkan saat mengenai musuh menjadi lebih sakit lagi. Buat teman-teman yang ingin menonton gameplay hero di ROT yang lainnya di channel ini, bisa langsung cek di playlist hero di ROT. Playlistnya nanti aku taruh di layar akhir video ini. Langsung saja ditekan playlistnya teman-teman. Skill satunya yaitu mengeluarkan burst strike ke area yang ditentukan. Setiap ledakan yang terkena ke musuh bisa nambahin physical damage dan juga menyebabkan musuh terkena efek slow selama 1,5 detik. Membuat hero di ROT mudah untuk meng-hit musuh. Saat rage di ROT sudah 50% sampai 100% dan keluarkan skill satu ini bisa untuk menambahkan damage skill satunya menjadi lebih sakit. Akan tetapi bisa mengurangi jumlah rage yang sudah terkumpul. Saat rage belum terkumpul 50%, skill 1 nambahin rage-nya. Skill 1 di ROT ini sangat cocok buat kalian pakai untuk membersihkan minion dengan cepat. Dikarenakan jarak skill 1 ini jauh dan damage-nya bisa mengenai minion. Dari minion depan sampai minion belakang saja bisa terkena efek dari skill 1 ini. Item berikutnya yaitu Hunter Strike. Item ini bisa nambahin efek atribut physical attack dan pengurangan cooldown ke hero kalian. Membuat damage bertambah sakit dan durasi cooldown skill-skill atau ultimate hero kalian menjadi berkurang. Hunter Strike merupakan item di game Mobile Legends yang cocok digunakan untuk hero fisikal yang memerlukan damage dan mobilitas tambahan di early game.
Item ini juga terdapat passive speed up yang bisa meningkatkan movement speed ke hero kalian. Item berikutnya, kalian bisa pakai Blade of Despair. Item ini nambahin physical attack tertinggi ke hero kalian. Membuat damage-nya bertambah besar serta sakit saat damage hero kalian mengenai musuh. Sehingga item ini rekomendasi dipakai saat late game. Membuat damage yang dikeluarkan hero kalian udah besar, serangannya keluar dengan cepat lagi. Sehingga hero musuh merasa kewalahan saat menerima damage dari hero kalian. Item ini juga nambahin movement speed yang jalannya hero kalian tambah cepat. Item berikutnya, kalian bisa pakai Malefic Roar. Item ini nambahin physical penetrasi dari pasif Malefic Roar yang membuat damage hero kalian bisa menembus ke hero-hero yang pakai item defense, sehingga bisa mengurangi physical defense musuh. Item ini juga nambahin efek atribut physical attack yang nambahin damage hero kalian bertambah besar lagi. Sehingga damage yang dikeluarkan bisa mengurangi darah musuh dengan cepat yang bikin musuh ketakutan saat kalian menargetkannya. Sehingga, memakai item Malefic Roar ini merupakan salah satu langkah yang tepat supaya damage hero Bruno bisa menembus pertahanan yang kuat dari hero musuh dan membuat darah hero musuh darahnya berkurang banyak meskipun memakai item defense. Skill 2 D-Rod berlari ke arah target yang kalian tentukan. Skill 2 akan berhenti di jarak terjauhnya dari jangkauan skill 2 itu sendiri atau skill 2 itu mengenai hero musuh, monster jungle, kura-kura, dan lord yang nambahin physical damage ke musuh. Saat skill 2 terkena target bisa nambahin efek knockback. Saat skill ini bisa digunakan lagi, bisa mengunci target yang bisa keluarin fatal strike, atau semacam lingkaran yang bisa memberikan physical damage dan mengurangi physical defense musuh. Apalagi sekarang fatal strike yang merupakan skill 2 berikutnya hero D-Rod ini bisa menargetkan ke minion. Sehingga bisa mempercepat bersihkan minion. Namun, dengan perubahan ini membuat fatal strike dikunci target dahulu sebelum dikeluarkan. Supaya saat di tempat yang sama ada minion dan hero musuh, kalian bisa menargetkan fatal strike-nya ke hero musuhnya dan tidak malah menyerang ke arah minion. Jadinya saat keluarkan fatal strike usahakan jangan auto-klik supaya tidak salah targetnya. Ultimate atau skill 3 D-Rod mengeluarkan serangan yang kuat ke arah yang ditentukan dan tidak bisa diganggu atau di-cancel ultimate-nya. Memberikan physical damage ke lawan dan memberikan pemulihan darah ke D-Rod serta efek slow ke musuh. Usahakan hero D-Rod untuk mengincar hero damage dealer musuh duluan seperti marksman atau mage musuh supaya bisa tumbang. Saat damage dealernya sudah tumbang, hero D-Rod bisa lebih mudah untuk masuk dan menyerang hero-hero musuh yang lainnya. Di saat ada salah satu hero musuh yang tumbang, apalagi damage dealer musuh membuat tim kita bisa langsung untuk menyerang musuh dan tidak takut dengan damage yang diberikan dari hero-hero musuh. Namun, saat ingin mengeliminasi jangan terburu-buru. Tunggu momentum yang tepat untuk mengeliminasi musuh. Apalagi saat hero-hero musuh berkumpul, usahakan jangan lakukan sendiri. Meminta bantuan ke teman satu tim adalah solusi yang tepat. Koordinasikan berkumpul untuk menyergap musuh dengan tiba-tiba. Kemudian hero D-Rod menargetkan damage dealer musuh dan bisa untuk menumbangkannya seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Soalnya terkadang terlalu percaya diri untuk bisa mengeliminasi musuh itu tidak baik, dan justru bikin kita bisa blunder. Item selanjutnya yaitu Immortality. Item ini mempunyai pasif Resurrect atau hidup kembali. Jadi saat hero kalian ditumbangkan hero musuh, hero kalian masih punya nyawa lagi untuk bangkit dan bisa untuk melarikan diri dari serangan musuh. Item Immortality memiliki efek atribut physical defense dan darah. Membuat defense hero kalian tambah kuat dan kapasitas darahnya bertambah banyak. Membuat hero kalian bertambah kuat dari serangan physical damage yang dikeluarkan sama hero musuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang aku jelaskan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Buat yang mau bertanya ataupun memberikan pendapat, bisa langsung tulis di kolom komentar video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya supaya like-nya banyak. Bagikan video ini ke teman-temanmu. Dan juga tekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya supaya tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel ini. Sebelum video ini selesai, ada video-video menarik yang bisa kalian jumpai di layar akhir. Bisa langsung kalian tekan videonya. Barangkali videonya ada yang cocok buat kalian tonton lagi.